Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daris Abian Indra dengan NIM 4212501001 dari kelas Meka Kronika Pagi A. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan hasil dari tugas saya dan praktikum di mata pelajaran pemrograman berbasis komputer. Jadi untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang praktikum saya, yaitu mengkonversi suhu dari satu satuan ke satuan lainnya. Jadi yang pertama itu kita menekan tombol klik button. Baru pada bagian awal program, nilai suhu yang dimasukkan oleh pengguna pada textbox satu akan diambil dan diubah menjadi yang awalnya bertipe data dalam bentuk teks akan diubah menjadi angka menggunakan convert to double dan kemudian disimpan dalam variabel input. Selain itu juga dibuat variabel hasil yang digunakan untuk menyimpan hasil konversi suhu. Selanjutnya, program akan mengecek satuan asal, satuan suhu asal, yang dipilih oleh pengguna melalui radio button. Misalnya radio button satu itu yang dimasukkan dalam satuan pertama itu misalnya Celcius. Dan radio button 2 semisalnya Reaumur dan radio button 3 semisalnya itu adalah Fahrenheit. Berarti itu adalah satuan suhu asalnya. Dan setelah mengetahui satuan suhu asal, pengeluaran kemudian mengecek satuan tujuan konversi melalui radio button lain. Berdasarkan kombinasi pilihan tersebut, program program akan menjalankan rumus konversi suhu yang sesuai. Sebagai contoh, jika pengguna mengkonversi dari Celcius ke Reaumur, setelah kita jalankan dulu programnya dari Celcius ke Reaumur. Pertama kita input suhu, misalnya 30. Dari Celcius kita buat ke Reaumur. Kita konversi 24. Jadi itu gimana cara kerjanya? Oke, kita hentikan dulu. Jadi, kita klik Celcius di radio button satu ini ke Reaumur. Maka, kita lihat hasilnya ini hasil variabel apa tadi? Variabel hasil. Berarti input Celcius tadi, misalnya tadi kita input tadi 20. Baru kita kalikan sama 4/5. Itu untuk rumus Reaumur yang kita tekan tadi. Kita buatlah contoh kedua. Yaitu dari Fahrenheit ke Celcius lah. Fahrenheit tadi di radio button 3. Ini Fahrenheit radio button 3 ke Celcius. Berarti rumusnya itu yang ini. Berarti input Fahrenheit dikurang 32. Baru dikali 5/9. Langsung aja kita jalankan Fahrenheit ke Celcius. Kita buat 20. Nanti 20 ini dikurang 3/2 baru dikali 5/9. Dari Fahrenheit ke Celcius. Nah, kira-kira segini hasilnya. Setelah perhitungan selesai, nilai yang ada di variabel hasil ini, variabel hasil akan diubah kembali menjadi teks menggunakan toString yang tadi awalnya berbentuk angka yang convert to double dan variabel hasil itu diubah lagi kembali untuk bisa dibaca melalui tipe data string, toString di label ketiga. Dan kita akan lanjut. Jadi kira-kira beginilah hasil dari praktikum saya yang konversi suhu dari satu suhu ke suhu yang lainnya. Dan untuk tugas harian yaitu tugas harian yang ini. Adapun judul dari tugas harian ini ialah
membuat aplikasi sederhana untuk pada bilangan kompleks. Membuat aplikasi sederhana pada bilangan kompleks. Jadi yang pertama itu kita tetap menggunakan button klik. Kita akan mengklik buttonnya. Langkah pertama yang dilakukan program adalah melakukan validasi input. Program mengecek apakah text box untuk bilangan pertama, yaitu text box 1 dan text box 2, sudah diisi atau belum. Jika salah satu kosong, maka program akan menampilkan pesan menggunakan message box. So, jika tidak diisi, maka dia akan keluar pesan bilangan pertama harus diisi. Begitu juga untuk program yang mengecek text box untuk bilangan kedua dari text box 3 dan text box 4. Jika bilangan kedua dari text box 3 dan text box 4 ini belum diisi, maka dia akan memunculkan message box show. Dia akan mengatakan bilangan kedua belum diisi. Maka akan muncul pesan seperti itu. Jika semua input sudah terisi, maka program akan mengubah data dari text box yang sebelumnya itu berbentuk teks menjadi angka bertipe double menggunakan convert to double. Variabel A, variabel B, variabel C, dan variabel D. Itu textbox 1A, textbox 2B, textbox 3C, dan textbox 4D. Variabel A dan B digunakan untuk menyimpan bagian real dan imajiner dari bilangan pertama, sedangkan C dan D untuk bilangan yang kedua. Selanjutnya, program menentukan operasi yang dipilih oleh pengguna melalui radio button. Jika pengguna memilih radio button tambah, maka program akan menjumlahkan. Jika pengguna menggunakan radio button yang kurang, maka akan dikurangkan. Dan jika kali, maka akan dikalikan. Dan dibagi akan dibagikan. Hasil perhitungan disimpan dalam dua variabel. Hasil perhitungan disimpan dalam dua variabel yaitu real dan image. Variabel real menyimpan hasil bagian real, sedangkan yang image menyimpan hasil bagian yang imajiner. Terakhir, hasil perhitungan ditampilkan kembali ke pengguna melalui textbox 5 dan textbox 6 dan diubah yang sebelumnya itu bertipe data double diubah menjadi string agar bisa dibaca oleh program. Langsung aja kita tes. Kita jalankan programnya. Nanti kita buat untuk yang perkalian. Sini kita buat 30, sini kita buat 12. Tandanya kita langsung hitung, maka dia akan eh, muncul masuk back show-nya. Bilangan kedua belum diisi. Kita klik OK. Kita buat sini 56, kita buat di sini 32, kita kalikan, baru kita hitung. Dan untuk hasilnya segini. Coba kita bagi, kita hitung dan hasilnya segini. Jadi kira-kira dari saya ini saja untuk tugas dan praktikum saya di minggu ketiga ini. Apabila ada kesalahan dalam ucapan saya maupun dalam perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir saya ucapkan selamat menonton hasil tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.